Oke teman-teman, ini saya coba bikin tutorial untuk memasukkan data dan menganalisis pakai Listrel ya, biar teman-teman bisa ada pembanding. Ini saya pakai Syntax jadinya. Saya share screen dulu. Saya share seluruh screen. Nah ini posisinya, saya sudah buka Listrel biar cepat ya. Datanya saya ingatkan lagi, datanya jangan disimpan di folder yang terlalu dalam, biar listener tidak kesulitan membaca. Kita langsung saja, pertama kita import datanya, kita file import free format, ini saya kira teman-teman sudah paham. Lalu kita buka di foldernya, tadi saya simpan di folder dokumen. Nama foldernya tadi analis data UTSM. Buka. Ini untuk data yang pertama ya, saya pilih all file, kita pakai dulu yang ini. Nah ini masih data yang asli dari Prof. Kemudian kita lanjutkan dengan open. Nah setelah terbuka begini, langkahnya sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Kita define dulu variabelnya. Setelah kita define, ini caranya tidak perlu klik semuanya teman-teman, cukup pilih salah satu saja, kemudian variable type, kita pilih continuous, lalu kita apply to all. Ini, kita klik apply to all, lalu oke. Lalu kita oke, selesai. Jangan lupa di save. Kemudian di sini, output option-nya, ini sebenarnya biarpun tidak disimpan juga tidak apa-apa, karena sudah ada format default yang dipakai dan hasilnya juga sama. Tapi di sini kita diminta untuk melakukan analisis menguji normalitas multivariat. Sini kita klik OK. Nah, ini sudah tersimpan. Lalu sekarang karena datanya ini sudah tersimpan, sekarang kita bikin project baru, file new. Kita cari path diagram. Oke. Lalu di sini teman-teman, ini diminta menyimpan, ini judulnya ini save as ya. Jadi teman-teman tidak perlu mencari file itu, file yang tadi disimpan PSDSF tadi itu sebetulnya. Jadi teman-teman langsung saja mengetik di sini misalnya path diagram 1 gitu misalnya ya. Lalu kita save. Sudah. Ini bidang untuk menggambarnya sudah jadi, tapi variabelnya di sebelah kiri belum ada, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan variabel di sebelah kiri ini, kita harus memanggil data kita tadi. Jadi kita buka di sini, kemudian variabel, lalu di sini karena variabelnya belum terbaca, kita add atau read variabel, lalu di sini kita ganti menjadi prelist. Jadi tadi prelist yang kita simpan tadi, baru kita browse. Lalu kita sudah ketemu ini datanya, PSF, lalu kita open, kita oke. Nah, seluruh variabelnya sudah masuk di sini, tandanya sudah berhasil dibaca. Ya, kita lihat di sini, variabel A-nya ada 11, B-nya ada 6, C-nya ada 11. Ya. Kemudian laten yang kita butuhkan ada 4 ya teman-teman ya. Laten pertama, ini caranya di sini kita klik satu kali saja. Satu kali, kemudian pakai huruf kapital, kita ketik di keyboard A, enter. Kemudian enter lagi, jangan dipindahkan kursornya, enter lagi, B, enter, C, enter lagi, C, enter, lalu enter lagi, B, lalu enter lagi. Kalau sudah selesai 4, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul semua di sini teman-teman. Tapi untuk menggambarnya itu tidak, kalau mau diangkat satu-satu juga boleh, tapi terlalu lama. Jadi caranya kita langsung pakai Syntax. Caranya teman-teman pencet tombol F8. Ya, tombol F8. Kalau tidak mau pakai tombol F8, di sini setup, kemudian build simplest syntax. Jangan yang literal syntax karena agak ribet, saya tidak mengerti cara mengisinya. Di sini shortcut-nya pakai F8. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di dalam syntax ini kita harus memasukkan variabel ABCD. Tidak boleh memasukkan variabel E.
karena variabel E tidak ada di sini. Dan tidak ada juga di sini dia. Jadi ketika teman-teman melakukan analisis lalu di sini ada variabel, di sini ada variabel E nantinya, tapi di sini tidak ada, itu tidak akan bisa terbaca. Nah, sekarang kita akan membuat koneksi antara variabel laten ABCD dengan observe variabelnya, yaitu A1, A2 sampai seterusnya. Nah, kita lihat di sini, A-nya ada 11, B-nya ada 6, C-nya ada 11. Cara menulisnya, setelah relationship, kita enter satu kali, lalu kita isi di sini. Misal, C1 kapital, kalau di sini kapital, maka harus kapital juga ya. C1 sama dengan C, C2 sama, langsung C ya, harusnya A dulu ya. A1 sama dengan A, tanpa spasi tidak apa-apa. Kemudian A2 sama dengan B, A3 sama dengan B, sampai seterusnya. Nah, kebetulan di sini teman-teman, saya sudah sediakan yang dalam bentuk notepad, saya sudah ketik. A1 sampai A11, B1 sampai B6, C1 sampai C11. Nah, udah. Tuh. Udah ada, tinggal saya copy, lalu saya paste ke sini. Nah, sudah jadi tuh. Ini kita akan mendapatkan gambar untuk variabel laten ABC yang dihubungkan dengan variabel observe-nya yang A1 dan seterusnya tadi. Lalu kita butuh lagi satu variabel D. Variabel D untuk menjadi variabel laten keempat yang akan terhubung dengan ABC. Nah, caranya karena ini modelnya seperti ini, C1 sama dengan C, arah panahnya kan ke C itu. Berarti nanti kalau arah panahnya ke A, berarti kita akan menuliskan A sama dengan D, karena D nanti kan yang dipanah tuh. Kemudian B sama dengan D, kemudian enter lagi C sama dengan D. Maka ini hubungan antara semua variabelnya sudah jadi. Selanjutnya, kalau sudah, kita klik yang ini, orang lari ini, atau pencet F5 saja. F5 atau klik run. F5. Nah, langsung jadi seperti ini, teman-teman. Jadi, datanya langsung terbaca, terdetek seperti ini dengan model seperti demikian. Ini adalah estimate. Nanti yang kita butuhkan adalah yang ini. Ini persoalan apa berikutnya ya, tapi ini cara menganalisisnya. Bagaimana jika terjadi hal tidak konvergen, teman-teman? Misalnya kayak gini, yang saya bilang tadi. Untuk mengedit sintaknya gampang ya, tinggal sini lagi, setup, langsung setup, kemudian build simply syntax atau F8. Kalau yang laptopnya harus pakai FN, berarti FN F8. Kalau tidak, berarti kalau saya ini langsung F8 gitu. F8 kayak gini, angka-angka ini tidak usah dipedulikan, biarkan saja karena ini dikeluarkan sendiri oleh Lisrel. Misal di sini saya tidak taruh huruf D, kemudian saya run, saya F5. Maka modelnya nanti seperti ini, teman-teman. Dia tidak konvergen. Kenapa? Karena gara-gara di sini tidak kita masukkan laten variabelnya. Di bawah ada, di bawah sini ada, tapi di atas ini tidak ada, teman-teman. Jadi caranya gimana? Caranya kita ulangi lagi, ya. Tapi usahakan jangan langsung oke. Ini kita matikan aja nih, centangin. So output file ini kita tutup aja. Nanti malah membuka halaman yang outputnya. Kita oke. Lalu kita tambahkanlah di sini D-nya. Lalu kita run F5. Nah, baru bisa jalan. Ya. Kasus lainnya lagi, misalnya kayak gini. Ini yang silang-silang ini tidak perlu kita klik-klik ya, karena sudah otomatis. Kasus lain lagi. Misalnya di sini variabelnya tadi, kita belum definisikan variabel D. Variabel D-nya kita belum definisikan. Saya hapus ya. Kemudian oke. Nah, maka ketika saya paksakan di sini ada variabel D, ketika di sintaksnya, loh. Oh, sorry. Kita pause dulu ya. Oke, jadi gambar akhir yang kita peroleh seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya terjadi lagi seperti tadi, ada not convergent, berarti itu ada kemungkinan apakah sintak yang kita bangun itu keliru, atau data yang kita masukkan ini memang tidak bisa konvergen, tidak bisa dikeluarkan hasilnya oleh Lisrel.
Kayak gitu ya. Jadi ini sudah selesai analisisnya, perkara interpretasinya nanti belakangan setelah itu. Kemudian gambarnya ini kan sudah ketemu. Lalu kita mau simpan ke Word. Agar ketika kita simpan di Word itu gambarnya tidak pecah, supaya tetap bagus gambarnya, jangan kita gunakan screenshot atau crop. Kita simpan ininya, file, kita ekspor ininya. Export as GIF file. Ini kita ekspor, lalu dia sudah akan tersimpan di folder tempat kita menyimpan data tadi. Jadi teman-teman, data tadi itu usahakan disimpan di folder yang kosong, tidak ada hal lain. Kenapa? Karena nanti akan keluar data-data lain yang juga akan mengisi banyak sekali tempat di sini. Nah, diagramnya tadi itu ini. Ini dia. Diagramnya itu ini. Ya, ini tinggal kita copy, kita masukkan ke Microsoft Word. Seperti itu, teman-teman. Ya, saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat.